Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Momo punya kisah spesial yang dijamin bakal bikin kalian emosi di awal, tapi puas banget di akhir. Bayangkan rasanya jadi menantu yang selalu sabar, malah dibentak dan diusir mertua sendiri karena dianggap menumpang. Tapi tunggu dulu, siapa sangka? Keesokan harinya satu fakta terungkap dan bikin sang mertua histeris menyesal. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya yang seru ini, Momo mau minta dukungan kalian dulu dong. Jangan lupa like video ini dan subscribe biar kalian enggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Yuk, kita absen dulu. Coba tulis nama dan asal kota kalian di kolom komentar, lalu ketik, hadir. Momo pengen tahu nih, sahabat Momo paling jauh dari mana aja? Sudah siap? Oke, atur posisi duduk yang nyaman, siapkan camilan, dan selamat menikmati kisahnya. Aroma kaldu ayam yang gurih menguar memenuhi dapur luas bergaya minimalis itu. Aisyah menyeka keringat yang menetes di pelipisnya dengan punggung tangan. Sejak pukul 5 pagi, ia sudah berkutat sendirian di dapur, memotong sayuran, menumis bumbu, dan memastikan sarapan kesukaan suaminya, Damar, tersaji sempurna sebelum pria itu berangkat kerja. Tidak ada asisten rumah tangga di rumah megah ini. Ibu mertuanya, Bu Tias, beralasan bahwa istri yang baik harus melayani keluarga dengan tangannya sendiri. Meski sebenarnya Aisyah tahu, Bu Tias hanya tidak ingin mengeluarkan uang ekstra. Aisyah tersenyum tipis melihat uap mengepul dari panci. Setidaknya, melayani Damar adalah kebahagiaan tersendiri baginya, meskipun 2 tahun pernikahan mereka terasa berat karena sikap Bu Tias. Sambil menunggu sup matang, mata Aisyah tertuju pada sebuah guci keramik setinggi lutut yang berdiri di sudut meja dapur. Ada sedikit debu menempel di sana. Dengan niat baik, Aisyah mengambil kain lap bersih dan hendak mengelap guci antik berwarna biru tua itu. Namun, belum sempat kain lap itu menyentuh permukaan keramik, suara lengkingan tajam memecah ketenangan pagi. "Jangan sentuh barangku." Aisyah tersentak kaget. Tangannya gemetar hingga kain lap yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh dan mendapati Bu Tias berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah merah padam, matanya melotot penuh amarah. Napas wanita parubaya itu memburu, seolah Aisyah baru saja melakukan kejahatan besar. "Ibu." Lirih Aisyah, suaranya tercekat. Aisyah cuma mau bersihkan debunya sedikit. "Bu, tadi Aisyah lihat." "Alasan?" potong Bu Tias kasar. Ia melangkah cepat mendekati Aisyah, lalu menepis tangan menantunya itu seolah tangan Aisyah mengandung virus mematikan. "Tanganmu itu kotor. Bau bawang. Bau bumbu dapur. Kamu pikir kamu pantas memegang barang mahal koleksi saya? Itu Gucci harganya puluhan juta. Kalau lecet sedikit gara-gara tangan kasarmu itu, apa kamu sanggup ganti?" "Hah?" Aisyah menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Hatinya perih. Bukan kali pertama ia menerima bentakan seperti ini, tapi entah mengapa pagi ini rasanya jauh lebih menyakitkan. "Maaf, Bu. Aisyah tidak bermaksud merusak. Aisyah cuma ingin rumah ini terlihat bersih," ucapnya pelan, berusaha meredam emosi. Bu Tias mendengus sinis, senyum mengejek terukir di bibirnya yang bergincu merah terang. "Bersih? Rumah ini sudah bersih sebelum kamu datang. Dengar ya, Aisyah. Kamu di sini itu cuma menumpang. Ingat statusmu. Kamu masuk ke keluarga ini tidak bawa apa-apa, cuma bawa badan. Rumah ini, perabot ini, semuanya milik anak saya, Damar. Jadi jangan pernah berani-berani merasa memiliki atau menyentuh aset berharga di rumah ini tanpa izin saya." Kata-kata itu menghujam dada Aisyah. Menumpang. Kata itu selalu diulang-ulang oleh Bu Tias setiap hari selama 2 tahun terakhir. Seolah-olah kehadiran Aisyah di sana hanyalah benalu yang mengganggu keindahan hidup mereka. Padahal, Aisyah tidak pernah meminta uang sepeser pun dari Bu Tias untuk keperluan pribadinya. Ia cukup dengan uang belanja pas-pasan yang diberikan Damar, itu pun sering dipotong oleh Bu Tias dengan alasan tabungan masa depan. "Kenapa diam saja?" bentak Bu Tias lagi melihat Aisyah hanya terpaku menatap lantai. "Masak sana yang benar. Jangan sampai Damar telat cuma gara-gara kamu lelet. Ingat, jangan sentuh Gucci itu lagi, atau barang-barang mahal lainnya di ruang tamu. Tempatmu itu di belakang, di dapur,
mengerti? Biasanya, Aisyah akan mengangguk patuh, meminta maaf berkali-kali, lalu kembali bekerja sambil menahan air mata. Biasanya, ia akan membiarkan harga dirinya diinjak-injak demi keutuhan rumah tangganya dan demi rasa cintanya pada Damar. Tapi hari ini berbeda. Ada sesuatu yang patah di dalam hati Aisyah. Mungkin itu kesabarannya. Mungkin itu harapannya. Teriakan, "Jangan sentuh barangku," tadi berdenging terus di telinganya, memicu memori lain yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Wajah Aisyah yang tadinya menunduk takut, perlahan terangkat. Ia menatap wajah mertuanya. Tidak ada air mata di pelupuk matanya kali ini. Yang ada hanya tatapan datar, dingin, dan kosong. Bu Tias yang menyadari perubahan tatapan itu sedikit terkejut. Namun gengsinya terlalu tinggi untuk merasa terintimidasi. "Kenapa kamu melotot begitu? Mau melawan ibu? Berani kamu sama orang tua?" tantang Bu Tias, suaranya meninggi lagi. Aisyah tidak menjawab. Ia berbalik badan dengan tenang, mematikan kompor yang masih menyala. Api biru itu padam seketika. Sama seperti semangatnya untuk melayani di rumah ini yang baru saja padam total. Tanpa suara, Aisyah melepaskan celemek yang melekat di tubuhnya. Ia melipatnya rapi, lalu meletakkannya di atas meja dapur, tepat di sebelah panci sup yang masih mengepul. "Loh, kok malah dimatikan kompornya? Supnya sudah matang belum? Kamu mau bikin anak saya kelaparan?" cecar Bu Tias, mulai bingung dengan sikap dia menantunya. Aisyah menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menatap Bu Tias lekat-lekat, tatapan yang membuat bulu kuduk Bu Tias sedikit meremang tanpa alasan yang jelas. "Ibu benar," ucap Aisyah akhirnya. Suaranya tenang, namun mengandung ketegasan yang belum pernah didengar Bu Tias sebelumnya. "Saya tidak pantas menyentuh barang-barang mahal ibu. Tangan saya terlalu kotor untuk rumah semewah ini." "Bagus kalau kamu sadar diri," sahut Bu Tias angkuh, mengira ia telah menang lagi. "Karena itu," lanjut Aisyah, mengabaikan celaan mertuanya, "mulai detik ini, saya tidak akan menyentuh apapun lagi di sini. Termasuk pekerjaan dapur ini." Aisyah melangkah melewati Bu Tias begitu saja, keluar dari dapur menuju kamarnya. Bu Tias ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia berteriak ke arah punggung Aisyah yang menjauh. "Hei, mau kemana kamu? Kerjaan belum selesai." "Aisyah, dasar menantu kurang ajar. Kembali ke dapur sekarang." Namun Aisyah terus berjalan. Langkah kakinya terdengar mantap menapaki lantai marmer yang dingin. Di kepalanya, keputusan itu sudah bulat. Ia sudah cukup bersabar. Jika keberadaannya dianggap kotoran yang hanya menumpang, maka sudah saatnya sang penumpang ini turun dari kendaraan yang tidak menghargainya. Bu Tias tidak tahu bahwa bentakannya pagi ini adalah kunci yang membuka kotak Pandora yang akan menghancurkan kesombongannya sendiri. Aisyah masuk ke dalam kamar tidur utama yang selama ini ia tempati bersama Damar. Ruangan itu luas, namun terasa sesak oleh aturan-aturan tak tertulis yang mengekang jiwanya. Ia berdiri di depan lemari pakaian, menatap deretan baju-baju sederhana yang sebagian besar dibelikan Damar dari pasar grosir. Tidak ada satupun barang bermerek di sana. Setidaknya itulah yang diketahui Damar dan ibunya. Tanpa ragu, Aisyah menutup kembali pintu lemari itu rapat-rapat. Ia tidak berniat membawa satu helai benang pun dari pakaian-pakaian itu. Ia berjalan menuju meja rias, mengambil tas tangan kulit berwarna hitam yang ia bawa saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini 2 tahun lalu. Tas itu terlihat biasa saja bagi mata awam, namun bahannya kokoh dan terawat. Aisyah hanya memasukkan dompet, ponsel, dan sebuah kartu akses tipis berwarna emas yang selama ini ia sembunyikan di balik lipatan baju dalam laci. Hanya itu. Tidak ada koper besar, tidak ada isak tangis dramatis saat mengemas barang. Aisyah pergi seringan saat ia datang, namun dengan hati yang jauh lebih berat oleh kekecewaan. Saat Aisyah melangkah keluar kamar, Bu Tias masih berdiri di ruang tengah dengan tangan bersedekap, wajahnya masih memancarkan aura permusuhan. Melihat menantunya menenteng tas, alis Bu Tias terangkat tinggi, sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. "Oh, jadi ini ceritanya mau minggat? Mau main drama kabur-kaburan supaya dikejar?" cibir Bu Tias dengan nada meremehkan yang kental. "Silakan saja kalau mau pergi.
Pintu keluar ada di sana, lebar sekali. Tapi ingat ya, Aisyah. Kalau kamu melangkah keluar dari gerbang itu, jangan harap kamu bisa masuk lagi dengan mudah. Saya pastikan Damar tidak akan memanjakan sifat kekanak-kanakanmu itu. Aisyah menghentikan langkahnya sejenak, tepat di hadapan wanita yang seharusnya ia hormati sebagai pengganti ibunya sendiri. Ia menatap Butias, bukan dengan tatapan menantang, melainkan tatapan kasihan. Kasihan pada kesombongan yang menutupi mata hati wanita tua itu. Ibu tidak perlu khawatir, jawab Aisyah datar. Saya tidak akan meminta untuk kembali. Tanpa menunggu balasan, Aisyah melanjutkan langkahnya. Ia membuka pintu utama yang besar, menuruni anak tangga teras, dan berjalan menuju gerbang besi yang menjulang tinggi. Matahari pagi mulai terasa hangat menyengat kulit, namun dingin di hati Aisyah belum juga mencair. Ia membuka gerbang kecil di samping pagar utama, melangkah keluar, dan menutupnya kembali dengan bunyi klik pelan yang terdengar begitu final. Ia tidak menoleh ke belakang, bahkan untuk sekadar melihat rumah megah yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati. Di jalan raya, sebuah taksi yang kebetulan lewat langsung berhenti saat Aisyah melambaikan tangan. Ia masuk, dan mobil itu membawanya pergi menjauh dari neraka berbalut kemewahan itu. Sementara itu, di dalam rumah, Butias mendengus kasar. Dasar mental tempe. Paling nanti malam juga pulang sambil menangis minta maaf karena kelaparan. Mana punya dia uang untuk hidup di luar sana? Uang belanja dari Damar saja pas-pasan. Wanita itu kemudian melenggang santai menuju sofa, menyalakan televisi, sama sekali tidak merasa bersalah karena telah mengusir menantunya. Waktu berlalu hingga matahari berganti peran dengan bulan. Pukul 7 malam, suara deru mesin mobil Damar terdengar memasuki halaman. Pria itu melangkah masuk dengan wajah lelah, dasinya sudah longgar, dan jasnya tersampir di lengan. Seharian ini pekerjaannya di kantor menumpuk, dan yang ia bayangkan hanyalah pijatan lembut Aisyah, segelas teh hangat, dan makan malam lezat yang sudah tersaji di meja. "Sayang, Mas pulang," seru Damar saat membuka pintu. Hening. Tidak ada sambutan hangat. Tidak ada aroma masakan. Rumah terasa sunyi dan sedikit berantakan. Lampu dapur bahkan belum dinyalakan. Damar mengerutkan kening, rasa kesal mulai merayap di dadanya. Ia meletakkan tas kerjanya di kursi tamu. "Aisyah? Dek?" panggilnya lagi, suaranya sedikit meninggi. Yang muncul dari ruang tengah justru Butias, wajahnya ditekuk masam. "Gak usah teriak-teriak, Damar. Istrimu itu tidak ada." "Tidak ada? Maksud ibu? Ke pasar malam-malam begini?" tanya Damar bingung. "Minggat," jawab Butias singkat, seolah sedang membicarakan kucing yang hilang. "Tadi pagi ibu tegur dia sedikit. Dia malah membentak ibu, ngelawan, terus pergi bawa tas. Katanya dia nggak mau lagi ngerjain pekerjaan rumah. Dasar istri durhaka, ditegur mertua demi kebaikan malah kabur." Damar terperangah. Rasa lelah bercampur dengan amarah seketika memuncak. Ia tidak menyangka Aisyah yang selama ini penurut bisa bertindak senekat itu. Apalagi ibunya sampai bilang Aisyah membentak. Bagi Damar, ibunya adalah segalanya, dan menyakiti hati ibunya adalah dosa besar. "Ibu serius? Aisyah berani bentak ibu?" tanya Damar tak percaya. "Loh, kamu pikir ibu bohong? Tadi pagi dia marah-marah cuma gara-gara ibu larang dia pegang guci keramik mahal di dapur. Ibu takut pecah kalau dipegang tangan dia yang licin kena minyak." Dia tersinggung. "Manja sekali istrimu itu, Damar. Ibu sudah bilangkan dulu, cari istri itu yang selevel, yang mentalnya kuat. Bukan yang kayak begini, dikit-dikit kabur." Butias memanas-manasi dengan piawai, memutarbalikkan fakta tanpa berkedip. Damar mengusap wajahnya kasar, rasa lapar di perutnya makin membuat emosinya tidak stabil. Ia merogoh saku celana, mengambil ponselnya, dan menekan kontak dengan nama, "Istriku." Ia menempelkan ponsel itu ke telinga dengan tidak sabar. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Damar mematikan panggilan dengan kasar dan melempar ponselnya ke sofa. "Sial, dimatiin HP-nya. Benar-benar kekanak-kanakan." "Sudahlah, Mar, gak usah dipikirin," bujuk Butias sambil menepuk pundak anaknya. "Paling dia cuma ke rumah teman lamanya atau nginap di masjid.
Dia kan gak punya saudara di kota ini. Gak punya uang juga. Besok atau lusa kalau duitnya habis, pasti dia pulang sendiri sambil cium kaki ibu minta maaf. Biarin aja, biar dia tahu rasa susahnya hidup tanpa suami. Damar menghela napas panjang, mencoba meredakan amarahnya. Kata-kata ibunya masuk akal. Aisyah tidak punya siapa-siapa selain dirinya. Kemana lagi wanita itu akan pergi? Ibu benar, gumam Damar. Biarin aja dulu. Kalau aku jemput sekarang, nanti dia makin besar kepala. Biar dia belajar kalau hidup di luar sana itu nggak gampang. Maaf ya, Bu, gara-gara Aisyah, Ibu jadi nggak ada yang masakin hari ini. Gak apa-apa, Nak. Kita pesan makanan saja. Sekalian rayakan ketenangan di rumah ini tanpa muka cemberut istrimu itu, ujar Butias sambil tersenyum penuh kemenangan. Malam itu, Damar dan Butias makan malam dengan lahap dari pesanan layanan antar, tertawa-tawa menonton acara komedi di televisi, sama sekali tidak menyadari bahwa di tempat lain, di sebuah apartemen penthouse mewah di pusat kota, Aisyah sedang berdiri menatap gemerlap lampu kota dari balik dinding kaca, menggenggam segelas air mineral dengan tatapan tajam yang siap meruntuhkan dunia mereka. Kepergian Aisyah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan. Sinar matahari pagi menerobos paksa melalui celah gorden yang tidak tertutup rapat, menampar wajah Damar hingga ia terbangun dengan kepala berdenyut nyeri. Ia mengerjapkan mata, tangannya meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Dingin dan kosong. Kebiasaan 2 tahun terakhir membuatnya secara otomatis berteriak kecil, memanggil nama istrinya untuk meminta segelas kopi panas yang biasanya sudah tersedia di nakas. Aisyah kopi, Dek. Hening. Tidak ada sahutan lembut, iya, Mas, yang biasa terdengar, tidak ada aroma kopi Arabica yang menggelitik hidung. Damar membuka matanya lebar-lebar, kesadaran perlahan menghantamnya. Benar, Aisyah pergi semalam. Damar mendengus kesal, menyibakkan selimut dengan kasar. Ia melirik jam dinding, pukul 7:15. Ia sudah terlambat. Dengan langkah gontai, Damar menuju lemari pakaian. Biasanya, setelan kemeja kerja, celana yang sudah disetrika licin, lengkap dengan dasi dan kaus kaki yang senada sudah tergantung rapi di pintu lemari, disiapkan Aisyah sejak malam sebelumnya. Namun pagi ini, ia disambut oleh tumpukan baju yang berantakan di dalam lemari. Damar mengacak-acak tumpukan itu dengan frustrasi, mencari kemeja biru favoritnya. Saat menemukannya, kemeja itu kusut parah, seolah baru saja ditarik dari mulut sapi. Sial, umpat Damar sambil membanting pintu lemari. Terpaksa ia memakai kemeja lain yang warnanya sedikit pudar dan tidak terlalu pas di badan. Tanpa sarapan, tanpa kopi, dan dengan penampilan yang jauh dari kata rapi, suasana hati Damar sudah hancur bahkan sebelum ia melangkah keluar kamar. Saat ia turun ke ruang tengah, pemandangan yang menyambutnya semakin membuat darahnya mendidih. Bekas kotak makanan cepat saji dari makan malam mereka semalam masih berserakan di atas meja tamu. Sisa tulang ayam dan remah-remah roti dikerubungi barisan semut hitam. Gelas-gelas kotor dengan sisa minuman manis yang lengket membuat meja kaca mahal itu terlihat menjijikkan. Bau amis sisa makanan yang tidak langsung dibuang mulai menguar, bercampur dengan udara pengap karena jendela belum dibuka. Di tengah kekacauan itu, Butias duduk santai di sofa single. Kakinya diselonjorkan ke meja kecil, sibuk dengan ponsel di tangannya. Ia bahkan tidak menoleh saat Damar turun dengan langkah berat. "Bu," panggil Damar, nadanya menahan emosi. "Kenapa rumah jadi kapal pecah begini? Kenapa bekas makan semalam tidak dibuang?" Butias menurunkan ponselnya, menatap anaknya dengan wajah tanpa dosa. "Loh, kok tanya ibu? Ibu ini sudah tua, Damar. Pinggang ibu sakit kalau harus bungkuk-bungkuk bersihin sampah. Itu kan tugas istri kamu. Salah sendiri dia minggat, jadi nggak ada yang urus, kan? Tapi kan Aisyah nggak ada, Bu. Setidaknya ibu bisa minta tolong satpam kompleks, atau siapa gitu buat buang sampah." "Risih lihatnya, Bu. Banyak semut," keluh Damar sambil memungut jas kerjanya yang tersampir di kursi makan. "Halah, manja kamu. Nanti juga ibu panggil tukang bersih-bersih harian." "Gampang itu, uang bisa atur segalanya," jawab Butias enteng. Ia kemudian mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak, wajahnya berbinar antusias,
seolah tumpukan sampah di depannya tidak terlihat. Mar. Ibu punya ide bagus. Kebetulan sekali si Aisyah pergi. Damar yang sedang memasang sepatu dengan terburu-buru menoleh sekilas. Ide apa lagi, Bu? Aku lagi pusing nih telat ke kantor. Besok lusa, Ibu mau adakan arisan besar di rumah ini, seru Bu Tias dengan mata berbinar. Sudah lama teman-teman sosialita Ibu minta giliran di sini, tapi Ibu selalu nunda karena malas kalau ada Aisyah. Tahu sendiri kan? Penampilan istrimu itu, kampungan, suka ngerusak pemandangan kalau ada tamu-tamu elit Ibu. Nanti dia malah nyuguhin teh pakai gelas murah, atau pakai baju daster. Bikin malu. Damar menghentikan kegiatannya mengikat tali sepatu. Arisan? Apa nggak kecepetan? Bu, rumah lagi berantakan begini. Justru itu, potong Bu Tias cepat. Karena Aisyah nggak ada, Ibu jadi bebas. Ibu akan panggil cleaning service profesional, pesan catering mahal yang platingnya cantik, dan dekor rumah ini jadi mewah banget. Nggak akan ada sosok menantu yang kumel, yang mondar-mandir di dapur. Teman-teman Ibu pasti bakal kagum sama rumah mewah kita ini. Mereka harus tahu kalau Tias ini hidupnya sukses dan makmur di masa tua. Damar terdiam sejenak. Ia tahu betapa pentingnya pengakuan sosial bagi ibunya. Selama ini, ibunya memang sering mengeluh kalau teman-temannya datang, Aisyah dianggap kurang pantas bersanding dengan kemewahan rumah mereka. Ya terserah Ibu saja, jawab Damar akhirnya, pasrah. Yang penting Ibu senang. Pakai saja kartu kreditku kalau butuh dana talangan buat catering. Nah, itu baru anak berbakti, puji Bu Tias senang. Tenang saja, Mar. Pokoknya arisan kali ini bakal jadi pembuktian kalau kita ini keluarga terpandang. Baguslah si Aisyah pergi, dia itu pembawa aura suram. Tanpa dia, rumah ini pasti bakal lebih bersinar. Damar mengangguk lemah, lalu berpamitan. Aku berangkat dulu, Bu. Hati-hati, Nak. Kerja yang rajin biar bisa belikan Ibu berlian baru. Seru Bu Tias riang. Damar melangkah keluar rumah menuju garasi. Saat ia membuka pintu mobil, ia baru sadar bahwa mobilnya berdebu tebal. Biasanya Aisyah menyempatkan diri mengelap mobil itu setiap pagi sebelum Damar bangun. Damar mendesah panjang, masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Namun, saat ia hendak keluar dari kompleks perumahan dan menempelkan kartu e-tol di gerbang otomatis, palang pintu tidak terbuka. Saldo tidak cukup. Damar memukul setir dengan kesal. Astaga! Lupa isi saldo. Biasanya Aisyah yang cek semua ini. Klakson mobil di belakangnya mulai bersahut-sahutan, membuat kepanikan Damar memuncak. Ia terpaksa mundur dengan wajah merah pada menahan malu, memutar balik untuk mencari minimarket terdekat. Di sepanjang jalan menuju kantor, perutnya keroncongan, kepalanya pening, dan kemejanya yang kusut membuatnya tidak percaya diri. Keheningan di rumah tanpa Aisyah ternyata bukan kedamaian seperti yang digembar-gemborkan ibunya, melainkan awal dari kekacauan sistematis yang perlahan merusak ritme hidup Damar. Namun, ego laki-laki itu masih terlalu tinggi untuk mengakuinya. Dalam hatinya, ia masih meyakini kata-kata ibunya. Ini cuma masalah kecil. Aisyah pasti akan kembali. Sementara di rumah, Bu Tias dengan penuh semangat mulai menelepon teman-teman arisannya satu persatu, mengundang mereka ke istananya, tanpa menyadari bahwa istana itu berdiri di atas pondasi yang ia usir pemiliknya kemarin sore. Damar menatap layar komputernya dengan pandangan kabur. Rasa lapar membuat konsentrasinya buyar. Biasanya, di jam makan siang seperti ini, ia akan membuka kotak bekal yang disiapkan Aisyah. Nasi hangat, lauk pauk lengkap, dan potongan buah segar yang sudah dikupas rapi. Tapi hari ini, ia harus merogoh kocek cukup dalam untuk membeli makanan di kantin kantor yang rasanya hambar dan penuh penyedap rasa. Saat membuka dompet, ia baru menyadari lembaran uang tunainya menipis. Selama ini ia jarang mengambil uang di ATM karena segala kebutuhan kecilnya selalu, tiba-tiba ada, di dompet atau di saku celananya. Seolah Aisyah adalah peri yang diam-diam mengisi ulang keperluannya. Ponselnya berdering nyaring di atas meja, membuyarkan lamunannya. Nama, Ibu, berkedip di layar. Damar menghela napas berat, sudah bisa menebak ini bukan panggilan untuk menanyakan kabar. Halo, Bu? Damar, ini gimana sih? Wifi di rumah mati total.
Suara Bu Tias melengking tajam, membuat Damar refleks menjauhkan ponsel dari telinganya. Ibu lagi seru-serunya nonton serial drama di tablet. Tiba-tiba loading terus. Paket data HP ibu juga habis. Kamu lupa bayar tagihan internet ya? Damar mengernyitkan dahi. Bayar? Bukannya itu auto debit ya, Bu? Atau sebentar? Damar mencoba mengingat-ingat. Sejak kapan ia membayar tagihan internet rumah? Ia ingat memang rutin memberikan jatah uang bulanan pada Aisyah, tapi jumlahnya hanya cukup untuk belanja sayur di pasar dan token listrik standar. Sementara itu, biaya internet high speed dan TV kabel premium yang mereka nikmati di rumah harganya pasti jutaan per bulan. Apakah uang yang ia berikan pada Aisyah cukup untuk menutupi itu semua? Coba ibu cek modemnya. Mungkin kabelnya kendor atau ada gangguan pusat. Saran Damar, mencoba berpikir positif. Sudah ibu cek. Lampunya merah semua, kedap-kedip bikin sakit mata. Kamu telepon sana customer service-nya. Ibu bosen nih sendirian di rumah besar ini kalau nggak ada hiburan. Mana saluran TV di ruang tengah juga terkunci semua. Gelap gulita layarnya. Damar memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. Iya, Bu. Nanti Damar coba cek. Damar lagi banyak kerjaan sekarang. Satu lagi. Tahan Bu Tias sebelum Damar sempat menutup telepon. Nada bicaranya berubah dari kesal menjadi panik bercampur marah. Ini lebih gawat, Mar. Barusan ibu telepon, Royal Catering, langganan kita yang biasa antar rantangan mewah itu loh. Ibu mau pesan paket prasmanan VVIP buat arisan besok lusa. Kamu tahu mereka bilang apa? Bilang apa, Bu? Penuh? Mereka menolak melayani pesanan ke alamat rumah kita. Katanya, akun pelanggan atas nama pemilik rumah ini sudah mengajukan pemutusan layanan permanen tadi pagi. Kurang ajar banget kan? Pasti ini ulah si Aisyah. Tuduh Bu Tias berapi-api, napasnya terdengar memburu di seberang telepon. Dia sengaja telepon sana-sini buat memutus akses kita. Dasar perempuan picik. Dia pikir kita bakal mati kelaparan kalau dia boikot. Damar terdiam. Logikanya mulai bekerja, namun masih terhalang oleh egonya yang besar. Bu, setahu Damar, catering, Royal, itu mahal banget. Proporsinya bisa ratusan ribu. Memangnya Aisyah punya akses ke sana? Bukannya ibu yang langganan? Ya ibu yang minta, tapi kan yang urus administrasinya istrimu itu. Ibu mana paham soal transfer-transfer aplikasi begitu. Ibu cuma tunjuk menu, dia yang pesankan, elak Bu Tias cepat, enggan disalahkan. Pokoknya kamu harus transfer uang sekarang ke ibu. Ibu mau cari catering lain yang lebih mahal sekalian biar si Aisyah tahu kita gak butuh dia. Transfer 10 juta ya, buat DP makanan sama sewa dekorasi bunga segar. 10 juta? Mata Damar membelalak, nyaris tersedak ludahnya sendiri. Bu, uang kas Damar di rekening gak sampai segitu bulan ini. Kan baru tanggal tua, gajian masih seminggu lagi. Loh, gajimu kan besar, Mar. Masa 10 juta aja gak ada? Kamu kemanain uangnya? Pertanyaan itu menohok Damar tepat di ulu hati. Gajinya sebagai manajer memang lumayan, tapi gaya hidup Bu Tias yang high maintenance. Beli tas, perawatan wajah di klinik kecantikan, baju baru tiap bulan, selalu menggerus tabungannya. Selama ini ia merasa keuangannya aman karena kebutuhan dasar rumah tangga seperti makan, listrik, air, dan internet tidak pernah menjadi beban pikiran. Ia pikir ia pintar mengatur uang, tapi sekarang, saat Aisyah pergi, ia baru sadar betapa rapuhnya kondisi finansialnya sendiri. Ternyata, ada lubang besar yang selama ini ditutupi oleh seseorang. Nanti Damar usahakan gesek kartu kredit. Bu, jawab Damar lemas, tidak ingin berdebat. Ya sudah, cepatannya. Ibu nggak mau malu di depan teman-teman arisan sosialita ibu. Pokoknya acara besok lusa harus spektakuler. Ibu mau buktikan kalau tanpa Aisyah, rumah ini makin bersinar. Sambungan telepon terputus. Damar menatap layar ponselnya yang gelap. Ada perasaan ganjil yang menyusup di hatinya. Internet mati, TV kabel mati, catering diputus. Semua terjadi kurang dari 24 jam setelah Aisyah pergi. Apakah ini semua hanya kebetulan? Atau, mungkinkah selama ini Aisyah yang menopang gaya hidup mewah yang mereka nikmati dengan cara yang tidak Damar ketahui? Namun,
Pikiran rasional itu segera ditepisnya dengan sombong. Ah, nggak mungkin, gumamnya pada diri sendiri, menggelengkan kepala. Aisyah itu cuma lulusan SMA, yatim piatu, kerjaannya cuma di rumah. Paling dia pakai sisa uang belanja yang aku kasih terus dihemat-hemat sampai pelit buat dirinya sendiri. Ya, pasti begitu. Ini cuma kebetulan saja tagihan jatuh tempo pas dia pergi. Damar kembali bekerja, mencoba mengabaikan gangguan kecil yang sebenarnya adalah retakan besar pada pondasi hidupnya yang palsu. Ia tidak tahu, di rumah, Butia sedang membongkar laci-laci di kamar Aisyah dengan kasar, mencari barang berharga yang mungkin ditinggalkan untuk dijual, namun nihil. Yang ia temukan hanyalah buku catatan resep masakan dan struk belanja pasar yang lusuh. Dasar miskin, umpat Butia sambil melempar buku resep itu ke lantai. Lihat saja nanti, aku akan buat pesta arisan paling mewah yang pernah ada. Biar kalau dia lewat depan rumah, dia menyesal setengah mati sudah keluar dari sini. Tanpa internet dan hiburan, rumah besar itu terasa makin sunyi. Namun kesombongan Butias membuatnya buta pada kenyataan yang perlahan mencekik mereka. Keesokan harinya, matahari bersinar terik, seolah ikut memanaskan suasana di rumah mewah itu. Butias berdiri di teras depan dengan gaya baknyonya besar, berkacak pinggang sambil menunjuk-nunjuk ke arah dua orang petugas kebersihan sewaan yang sedang menyapu halaman. Karena Aisyah tidak ada, Butias terpaksa mengeluarkan uang simpanannya untuk menyewa jasa bersih-bersih harian. Baginya, menyapu halaman adalah pekerjaan rendahan yang tidak pantas menyentuh kulit halusnya. Itu di pojokan masih ada daun kering. Bersihkan yang benar dong. Saya bayar kalian mahal, jangan kerja setengah-setengah, omel Butias nyaring. Kedua petugas itu hanya mengangguk patuh meski wajah mereka tampak masam. Butias mendengus, mengibaskan kipas lipat di tangannya. Ia sudah membayangkan betapa megahnya acara arisan besok. Bunga-bunga segar sudah dipesan, catering mahal sudah dibayar menggunakan kartu kredit Damar yang limitnya hampir jebol, dan ia sudah menyiapkan gaun terbaiknya. Di tengah lamunannya tentang pujian teman-temannya, sebuah mobil sedan hitam standar berhenti tepat di depan pagar rumah yang terbuka. Butias menyipitkan mata. Mobil itu bukan mobil mewah seperti milik teman-teman sosialitanya, tapi juga bukan mobil rongsokan. Seorang pria paruh baya turun dari mobil itu. Ia mengenakan setelan jas rapi berwarna abu-abu tua, membawa sebuah map tebal di tangannya. Wajahnya tenang, namun matanya tajam mengamati sekeliling bangunan rumah. Butias langsung memasang wajah curiga. Pasti sales asuransi atau mau minta sumbangan, gumamnya sinis. Ia tidak beranjak dari posisinya di teras, membiarkan tamu itu berjalan mendekat. Pria itu, Pak Hadi, berhenti tepat di depan tangga teras dan mengangguk sopan. "Selamat siang, Bu." "Siang," jawab Butias ketus, tanpa membalas senyuman. "Mau cari siapa? Kalau mau nawarin barang, maaf ya, saya nggak tertarik. Barang-barang di rumah ini sudah branded semua, nggak butuh barang kreditan." Pak Hadi tersenyum tipis, sama sekali tidak tersinggung dengan nada angkuh lawan bicaranya. Ia membuka sedikit map yang dipegangnya. "Maaf, Bu. Saya bukan sales. Saya Hadi, perwakilan kuasa hukum dari pemilik properti ini. Saya datang untuk melakukan konfirmasi awal mengenai jadwal pengosongan aset." Alis Butias bertaut, keningnya berkerut dalam. Ia tertawa pendek, tawa yang terdengar meremehkan. "Pengosongan aset? Maksud kamu apa? Kamu mabuk ya siang bolong begini?" "Sesuai instruksi klien kami, rumah ini akan segera dialihfungsikan. Jadi kami perlu memastikan kapan penghuni saat ini bisa mulai mengemasi barang-barang pribadi agar proses serah terima berjalan lancar," jelas Pak Hadi dengan nada datar dan profesional, seolah sedang membicarakan cuaca. Wajah Butias memerah padam. Ia merasa harga dirinya baru saja diinjak. "Heh, Pak. Jaga bicara kamu ya. Rumah ini milik anak saya, Damar. Sertifikatnya aman, belinya lunas, bukan nyicil. Siapa yang mau mengosongkan? Enak saja. Kamu pasti penipu kan? Modus baru mau nakut-nakutin orang kaya supaya bayar uang keamanan?" Butias melangkah maju, telunjuknya mengarah tepat ke wajah Pak Hadi. "Dengar ya, besok saya mau ada pesta besar di sini. Jangan coba-coba bikin keributan atau saya panggil satpam kompleks untuk seret kamu keluar." "Pengosongan?
Pengosongan? Memangnya ini rumah sitaan? Ini istana anak saya? Pak Hadi tidak mundur selangkah pun. Ia menatap Bu Tias dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan tugas yang harus diselesaikan. Ia menutup kembali mapnya perlahan. Maaf jika kedatangan saya mengganggu, Bu. Mungkin ada miskomunikasi antara ibu dan pemilik sah rumah ini. Tapi data yang saya pegang valid, ucap Pak Hadi tenang. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna putih polos dengan tulisan tinta emas yang elegan, lalu meletakkannya di atas meja teras di samping vas bunga. Ini kontak kantor kami. Jika putra ibu atau ibu sendiri ingin klarifikasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor tersebut. Tapi saran saya, sebaiknya mulai dipersiapkan dari sekarang, Bu. Perintah pengosongan ini bersifat segera. Ambil kartu namamu. Saya nggak butuh, teriak Bu Tias histeris. Pergi kamu dari sini. Dasar orang gila. Pak Hadi hanya mengangguk sopan sekali lagi, lalu berbalik badan. Ia berjalan tenang kembali ke mobilnya, meninggalkan Bu Tias yang napasnya memburu karena emosi. Dasar penipu. Iri dengki melihat orang sukses. Umpat Bu Tias sambil menyambar kartu nama itu. Ia berniat merobeknya, tapi entah kenapa, tangannya berhenti. Kualitas kertas kartu nama itu terasa tebal dan mahal, bukan jenis kertas murahan yang biasa dipakai penipu jalanan. Ada logo firma hukum ternama tercetak timbul di sana. Keraguan sempat menyelinap di hati Bu Tias selama sedetik. Kenapa orang itu begitu yakin? Tapi bayangan pesta arisan besok dan pujian teman-temannya segera menepis rasa was-was itu. Ia mendengus kasar, lalu melempar kartu nama itu ke tong sampah kecil di sudut teras. Ah, paling cuma orang suruhan saingan bisnis damar yang mau bikin teror mental. Nggak akan mempan, ucapnya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang mulai tidak tenang. Rumah ini milik damar. Titik. Siapa yang berani usir kita? Bu Tias kembali berteriak pada tukang sapu, melampiaskan kekesalannya, tanpa menyadari bahwa kartu nama yang ia buang itu adalah peringatan terakhir sebelum badai yang sesungguhnya datang menerjang. Di dalam tong sampah, tulisan emas di kartu nama itu berkilau tertimpa sinar matahari, seolah menertawakan ketidaktahuan penghuni rumah itu. Hari besar itu pun tiba. Rumah bergaya minimalis modern yang biasanya tenang itu, kini berubah drastis bak lobi hotel bintang 5. Bunga-bunga lili putih dan mawar merah segar terangkai indah dalam vas-vas kristal tinggi, ditempatkan di setiap sudut strategis ruang tamu hingga ruang makan. Aroma pewangi ruangan beraroma lavender mahal semerbak memenuhi udara, berusaha menutupi jejak kehampaan yang sebenarnya melanda penghuninya. Damar berdiri canggung di dekat tangga, mengenakan kemeja batik sutra terbaiknya. Ia seharusnya berada di kantor memimpin rapat penting, namun rengekan dan paksaan Bu Tias memaksanya mengambil cuti mendadak. Masa tuan rumah tidak ada saat tamu datang? Kamu harus dampingi ibu. Tunjukkan kalau kita keluarga harmonis dan kaya raya. Begitu dalih ibunya pagi tadi. Damar hanya bisa menelan ludah pahit. Mengingat notifikasi tagihan kartu kredit yang masuk ke ponselnya pagi ini, nominalnya membuatnya pusing 7 keliling, akibat gesekan deposit catering dan dekorasi bunga yang gila-gilaan. Damar, jangan melamun terus. Senyum dong. Tegur Bu Tias yang muncul dari kamar dengan penampilan super glamor. Wanita parubaya itu mengenakan gaun kaftan berbahan silk warna emas, leher dan pergelangan tangannya dipenuhi perhiasan berlian yang berkilauan tertimpa lampu gantung kristal. Wajahnya dipulas make-up tebal, menyembunyikan kerutan penuaan dan kecemasan yang mungkin sempat singgah. Bu Tias berjalan menuju meja konsol di ruang tamu, tempat guci keramik biru tua, penyebab pertengkarannya dengan Aisyah, berdiri anggun. Dengan sengaja, Bu Tias mengelus permukaan guci itu, lalu memindahkan posisinya sedikit lebih ke tengah agar lebih terlihat. Lihat kan, Mar, ucap Bu Tias bangga sambil menepuk guci itu. Tanpa Aisyah, barang-barang indah ini aman. Tidak ada tangan kotor bau bawang yang menyentuhnya. Rumah ini jadi terlihat berkelas, pantas untuk menyambut teman-teman sosialita ibu. Damar hanya mengangguk lemah, tidak berani membantah meski hatinya terasa ganjil. Dulu, Aisyah bahkan tidak boleh melirik guci itu, tapi sekarang ibunya memamerkannya seolah itu piala kemenangan. Tak lama kemudian, deretan mobil mewah mulai berdatangan memenuhi halaman depan yang sudah disapu bersih oleh petugas sewaan. Satu persatu teman arisan Bu Tias turun,
disambut dengan pelukan pipi kiri kanan yang penuh kepalsuan. Ruang tamu seketika riuh oleh suara tawa, denting gelas, dan pameran perhiasan. Zheng Tias. Ya ampun, rumahnya makin cantik saja. Puji seorang wanita berbadan subur dengan tas branded di lengan. Ah, biasa saja kok, Zheng. Ini cuma dekorasi kecil-kecilan. Jawab Butias merendah untuk meninggi, senyumnya merekah lebar. Ayo silakan dinikmati hidangannya. Cateringnya khusus saya pesan dari chef hotel bintang 5 loh. Para tamu mulai menyantap hidangan mewah yang tersaji prasmanan. Damar terjebak di antara ibu-ibu yang menanyakan pekerjaannya, gajinya, dan mobil barunya. Ia menjawab sekenanya, berusaha menutupi fakta bahwa mobilnya sedang mogok di bengkel, karena masalah mesin yang belum sempat diservis dan saldo e-tol yang kosong. Di tengah obrolan, seorang teman Butias yang bermata jeli menyadari ketidakhadiran seseorang. Zheng Tias. Menantumu mana? Kok enggak kelihatan bantu-bantu? Biasanya kan dia yang sibuk nuangin minum. Suasana hening sejenak. Damar menegang, gelas di tangannya terasa licin oleh keringat dingin. Ia takut ibunya akan membuat keributan. Namun, Butias justru tertawa renyah, tawa yang sudah dilatih dengan sempurna. Oh, si Aisyah. Butias mengibaskan tangannya dengan gaya meremehkan. Dia sudah tidak di sini lagi, Zheng. Kemarin dia pergi. Biasalah, anak orang miskin kaget budaya. Nggak kuat dia tinggal di rumah sedisiplin dan sebersih ini. Saya tegur sedikit soal kebersihan, dia malah ngambek dan kabur. Ya sudah, saya biarkan saja. Toh, dia di sini juga cuma numpang makan, nggak ada kontribusinya sama sekali. Para tamu berbisik-bisik, mengangguk-angguk setuju seolah terhipnotis narasi Butias. Wah, untung deh Zheng Tias tegas. Menantu zaman sekarang emang suka ngelunjak kalau dikasih hati, timpal tamu yang lain. Mending cari istri baru buat Damar, yang sederajat, yang bisa nambah aset keluarga, bukan yang cuma jadi beban. Betul sekali. Seru Butias bersemangat, melirik Damar yang menunduk malu. Saya juga berencana begitu. Damar ini kan sukses. Karirnya bagus, rumah ini juga atas nama dia. Nanti gampanglah cari pengganti yang lebih high class. Aisyah itu masa lalu yang gak penting. Biar saja dia hidup susah di luar sana, biar sadar kalau tanpa keluarga kita, dia itu nothing. Damar mendengar semua itu dengan telinga panas. Ada bagian kecil di hatinya yang ingin berteriak membela Aisyah, mengingat betapa telatennya wanita itu mengurusnya, tapi rasa takut pada ibunya dan gengsi di depan tamu-tamu kaya itu membungkam mulutnya. Ia memilih menyesap minumannya, membiarkan kebohongan itu menjadi kebenaran di ruangan tersebut. Pesta terus berlanjut dengan kemeriahan semu. Butias merasa di atas angin. Ia merasa telah memenangkan segalanya. Rumah mewah, pengakuan teman-teman, dan kendali penuh atas hidup anaknya. Ia tidak menyadari bahwa di balik pintu gerbang yang tertutup rapat, sebuah kendaraan kurir ekspedisi sedang perlahan mendekat, membawa paket yang akan meruntuhkan panggung sandiwara yang sedang ia mainkan dengan begitu angkuh. Gelak tawa dan denting sendok beradu dengan piring porselen, masih mendominasi ruang tamu yang disulap menjadi ruang pesta itu. Keringat dingin Damar mulai mengering, tergantikan oleh rasa bosan yang menjemukan. Ia hanya duduk di pojok. Sesekali memaksakan senyum saat ada teman ibunya yang melambaikan tangan. Di tengah ruangan, Butias sedang menjadi bintang utama. Ia berdiri memegang toples kaca berisi gulungan kertas arisan, mengocoknya dengan gaya teatrikal yang berlebihan, seolah sedang memandu acara undian berhadiah miliaran rupiah di televisi. Ayo, Zheng. Siapa tahu hari ini rezeki nomplok buat belanja tas baru. Seru Butias riang, disambut sorak-sorai ibu-ibu sosialita yang antusias. Tepat saat satu gulungan kertas hendak keluar dari lubang toples, suara drum motor berhenti mendadak di depan pintu utama yang terbuka lebar. Suara mesin itu cukup keras hingga memecah fokus para tamu. Seorang pria berseragam kurir ekspedisi khusus dokumen, lengkap dengan helm oranye dan rompi resmi, melangkah masuk ke teras dengan ragu-ragu melihat keramaian di dalam. Permisi. Paket. Seru kurir itu lantang, berusaha mengalahkan suara obrolan ibu-ibu. Butias berdecak kesal. Momen puncaknya terganggu. Ia meletakkan toples arisan dengan kasar di meja. Duh, siapa sih? Gak tahu sopan santun orang lagi acara.
gerutunya sambil berjalan menuju pintu dengan langkah dihentak-hentakan. Damar hendak bangkit untuk mengambil paket itu, tapi ibunya memberi isyarat tangan menyuruhnya tetap duduk. Bu Tias ingin menunjukkan dominasinya sebagai nyonya rumah yang mengurus segalanya. Ada apa, Mas? Nggak lihat saya lagi ada tamu penting? Tegur Bu Tias ketus begitu sampai di hadapan kurir. Kurir itu tidak terintimidasi. Ia mengecek perangkat digital di tangannya, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat besar yang terlihat tebal dan berat. Di sudut amplop itu, terdapat stempel basah berwarna merah dan kop surat resmi dari sebuah kantor notaris ternama di kota itu. Segel lilin merah di bagian penutupnya menambah kesan bahwa isi di dalamnya sangatlah vital dan rahasia. Pengiriman dokumen penting super kilat untuk pemilik rumah, Bu. Mohon tanda tangan di sini, ucap kurir itu datar. Mata Bu Tias berbinar melihat kop surat notaris tersebut. Otaknya yang dipenuhi gengsi langsung berputar cepat, menyusun skenario baru untuk memukau teman-temannya. Ia menyambar pena digital kurir itu, membubuhkan tanda tangan cacing dengan cepat, lalu menyambar amplop tebal itu. Terima kasih. Sana pergi, usirnya. Bu Tias berbalik menghadap teman-temannya yang kini menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Amplop coklat besar di pelukannya menjadi pusat perhatian. Apa itu, Jeng Tias? Kok kelihatannya resmi banget? Surat panggilan pengadilan, celetuk salah satu tamu dengan nada bercanda yang sedikit menyengat. Bu Tias tertawa, tawa yang dibuat-buat keras. Ah, Jeng Rina ini kalau ngomong suka sembarangan. Amit-amit jabang bayi. Ini tuh dokumen investasi, dustanya dengan lancar tanpa berkedip. Ia mengangkat amplop itu tinggi-tinggi. Kalian tahu kan, Damar anak saya ini hobi banget investasi properti. Kemarin dia bilang baru saja deal tanah luas di kawasan Puncak buat bikin villa pribadi keluarga. Nah, ini pasti sertifikat tanahnya baru dikirim notaris. Damar yang sedang minum nyaris menyemburkan air dari mulutnya. Matanya melotot horor menatap ibunya. Tanah di Puncak? Uang dari mana? Bayar tagihan kartu kredit saja ia pusing, apalagi beli tanah. Jantung Damar berdegup kencang. Ia ingin berteriak membantah, tapi lidahnya keluh melihat tatapan kagum dari para tamu. Wah, hebat banget Damar. Puji teman-teman Bu Tias serempak. Buka dong, Jeng. Kita mau lihat sertifikat tanah orang kaya, kompor tamu yang lain. Iya, buka saja. Sekalian biar kita ketularan rezekinya. Bu Tias tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Pujian itu bagaikan candu baginya. Ia merasa di atas angin, merasa menjadi wanita paling beruntung dan terpandang di lingkaran pertemanannya. Tanpa ragu, jemarinya yang lentik dengan kuku berhias kuteks merah, mulai merobek segel amplop itu. Oke. Karena kalian memaksa, Ibu buka ya. Biar kalian lihat hasil kerja keras anak laki-laki kebanggaan ibu. Beda jauh sama menantu yang bisanya cuma habisin beras. Ucap Bu Tias bangga, melirik sinis ke arah foto pernikahan Damar dan Aisyah yang masih terpajang di dinding, seolah mengejek sosok Aisyah yang sudah tidak ada. Damar gelisah di kursinya. Firasatnya sangat buruk. Ia berdiri setengah badan, mengangkat tangan ragu-ragu. Bu, sebaiknya dibuka nanti saja kalau sepi. Itu kan dokumen rahasia? Halah, rahasia apa sih sama teman sendiri? Duduk kamu, Mar. Biar ibu yang pamerin kesuksesan kamu, potong Bu Tias tak sabar. Dengan gerakan dramatis, Bu Tias menarik keluar isi amplop itu. Bukan hanya satu lembar kertas, melainkan sebuah bundel dokumen tebal dengan sampul hijau tua berlambang Garuda emas. Itu adalah sertifikat hak milik, SHM, asli. Nah, lihat kan warnanya hijau royalti. Seru Bu Tias penuh kemenangan tanpa membaca isinya terlebih dahulu. Ia merasa dunia ada dalam genggamannya, siap untuk menampar siapa saja yang pernah meremehkannya. Ia tidak sadar bahwa apa yang ia pegang bukanlah bukti kesuksesan anaknya, melainkan vonis yang akan menghancurkan harga dirinya hingga ke titik nol dalam hitungan detik. Teman-temannya merangsek maju, tidak sabar ingin melihat nama yang tertera di sana, mendesak Bu Tias untuk membacakan isi sertifikat itu dengan lantang. Suasana di ruang tamu itu hening seketika, kontras dengan keriuhan beberapa detik sebelumnya. Semua mata tertuju pada bibir Bu Tias yang dipulas lipstik merah menyala, menanti kalimat sombong apalagi yang akan meluncur darinya.
Bu Tias memegang lembaran sertifikat itu dengan kedua tangan yang sedikit gemetar karena kegirangan. Ia merasa sorot lampu kristal di langit-langit, seolah menyorotnya sebagai pemenang kehidupan. Nah, dengar baik-baik ya, Jeng sekalian, ucap Bu Tias dengan dagu terangkat tinggi. Biar kalian tahu kalau anak saya itu bukan sembarang laki-laki. Ini bukti aset masa depan. Bu Tias mulai membaca baris pertama pada dokumen resmi itu. Namun, keningnya yang sudah disuntik botoks itu tiba-tiba berkerut dalam. Senyum lebarnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. Loh, kok alamat objek tanahnya? Jalan Cendrawasih Mas nomor 8, gumamnya pelan, namun cukup terdengar oleh tamu yang duduk paling depan. Itu kan alamat rumah ini, Jeng Tias, celetuk salah satu teman arisannya. Jadi bukan di puncak. Bu Tias tertawa gugup, matanya bergerak liar membaca baris-baris berikutnya. Otaknya berusaha mencari pembenaran logis. Ah, iya, mungkin ini surat pelunasan. Ya, pasti itu. Damar pasti sudah melunasi sisa cicilan rumah ini diam-diam untuk kejutan ibu. Wah, hebat sekali anakku, rumah semewah ini sudah lunas total. Coba baca nama pemiliknya dong, Bu. Kita mau dengar nama Damar disebut. Desak tamu lain yang sudah tidak sabar. Dengan tangan yang kini mulai terasa dingin, Bu Tias menurunkan pandangannya ke kolom paling krusial di halaman depan sertifikat itu. Kolom yang bertuliskan, nama pemegang hak. Bu Tias membuka mulutnya untuk membaca nama, Damar Prasetyo, yang ia yakini ada di sana. Namun, suara yang keluar dari tenggorokannya justru tercekat. Matanya membelalak lebar, seolah bola matanya hendak melompat keluar dari rongganya. Huruf-huruf kapital yang tebal dan hitam di atas kertas putih itu menampar kesadarannya dengan brutal. Di sana, tidak ada nama Damar. Sama sekali tidak ada. Nama yang tertulis dengan tinta hitam legam itu adalah Aisyah Putri Wijaya. Dunia Bu Tias seakan berhenti berputar. Napasnya tertahan di dada. Ia mengerjapkan mata berkali-kali, berharap ini hanya halusinasi akibat kurang tidur atau efek kacamata minusnya yang salah ukuran. Ia membaca lagi. Huruf demi huruf. Aisyah. Tidak. Desisnya pelan, suaranya bergetar hebat. Ini salah ketik. Ini pasti salah cetak. Kenapa, Jeng? Kok malah pucat? Siapa namanya? Tanya teman-temannya yang mulai penasaran melihat perubahan drastis pada wajah tuan rumah. Tangan Bu Tias gemetar hebat, hingga kertas sertifikat itu berbunyi krek-krek dalam cengkeramannya. Ini bohong. Teriaknya tiba-tiba, suaranya melengking tinggi memecah kesunyian, membuat beberapa tamu terlonjak kaget dari sofa. Ini palsu. Surat ini palsu. Damar yang sedari tadi duduk gelisah di pojok ruangan langsung tersentak berdiri. Ia berlari menghampiri ibunya yang terlihat seperti orang kesurupan. Bu? Ada apa, Bu? Kenapa teriak-teriak? Lihat ini, Damar. Lihat. Bu Tias menyodorkan sertifikat itu kasar ke dada anaknya. Wajahnya merah padam, air mata kemarahan dan kepanikan mulai menggenang di sudut matanya. Siapa orang gila yang berani memalsukan dokumen negara ini? Kenapa nama istri miskinmu itu yang ada di sini? Damar menyambar sertifikat itu dengan tangan gemetar. Ia membaca bagian yang ditunjuk telunjuk ibunya. Jantung Damar seakan jatuh ke perut. Darah di wajahnya surut seketika, membuatnya tampak seperti mayat hidup. Pemilik, Aisyah Putri Wijaya. Otak Damar berputar cepat, mencoba mencerna informasi yang tidak masuk akal ini. Aisyah? Istrinya yang sederhana? Yang bajunya beli di pasar grosir? Yang setiap hari ia jatah uang belanja pas-pasan? Bagaimana mungkin namanya ada di sertifikat rumah mewah yang harganya miliaran ini? Lalu matanya terpaku pada nama belakang itu. Wijaya. Selama ini ia hanya tahu nama Aisyah adalah Aisyah Putri. Di buku nikah, di KTP, namanya hanya Aisyah Putri. Damar tidak pernah bertanya lebih jauh tentang keluarga istrinya, karena Aisyah bilang ia yatim piatu dan hidup sebatang kara. Tapi Marga Wijaya, itu bukan nama pasaran. Itu adalah nama salah satu dinasti konglomerat properti terbesar di negeri ini. Potongan-potongan puzzle di kepala Damar mulai menyatu dengan mengerikan. Kenapa Aisyah tidak pernah mengeluh saat uang belanja kurang?
Kenapa tagihan listrik, air, dan internet rumah ini selalu lunas meski Damar sering lupa transfer? Kenapa perabotan di rumah ini barang asli branded yang harganya tak masuk akal bagi gaji Damar? Dan teriakan Aisyah kemarin. Saya tidak pantas menyentuh barang mahal ibu. Rumah ini bukan barang ibu. Itu bukan kalimat minder. Itu adalah kalimat sarkasme tingkat tinggi. Aisyah lah pemilik sesungguhnya dari semua kemewahan yang Damar dan ibunya nikmati secara gratis selama 2 tahun ini. Damar, ngomong sesuatu. Guncang Bu Tias histeris, menyadarkan Damar dari lamunannya. Bilang sama teman-teman ibu kalau ini salah. Bilang kalau kamu yang beli rumah ini. Kamu kan manajer hebat. Kamu yang bayar semuanya kan? Damar menatap ibunya dengan tatapan kosong. Bibirnya keluh. Ia ingin berbohong demi menyelamatkan wajah ibunya, tapi bukti hitam di atas putih itu terlalu kuat. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik, suara mereka seperti dengungan lebah yang menyakitkan telinga. Wijaya? Jangan-jangan menantunya itu anak Pak Haryo Wijaya yang punya banyak hotel itu? Bisik seorang ibu-ibu dengan nada kaget. Masa sih? Katanya miskin. Ya ampun, itu namanya old money. Orang kaya beneran biasanya emang sederhana. Beda sama yang. Mata tamu itu melirik sinis ke arah Bu Tias yang memakai emas berlebihan. Yang baru kaya alias Sokabe. Bisikan itu sampai ke telinga Bu Tias. Wajahnya yang merah kini berubah menjadi ungu karena malu dan marah. Ia tidak terima. Harga dirinya yang ia bangun setinggi langit runtuh dalam sekejap mata. Tidak mungkin. Jerit Bu Tias lagi. Kali ini ia merebut kembali sertifikat itu dari tangan Damar dan membantingnya ke lantai. Aisyah itu cuma babu. Dia cuma numpang di sini. Dia pencuri. Pasti dia mencuri identitas orang kaya, atau memalsukan surat ini buat balas dendam sama saya. Dasar wanita ular. Bu Tias mengamuk. Ia menyapu vas bunga kristal di atas meja, hingga jatuh dan pecah berkeping-keping. Prang! Air dan bunga mawar berserakan di lantai marmer. Sama berantakannya dengan pesta itu. Para tamu mulai berdiri, ketakutan melihat tuan rumah yang kehilangan kendali. Jeng Tias, tenang dulu. Diam kalian, bentak Bu Tias liar, menunjuk wajah teman-temannya satu persatu. Kalian jangan percaya kertas sampah itu. Rumah ini punya anak saya. Punya Damar. Aisyah itu nggak punya apa-apa. Dia pergi dari sini cuma bawa baju di badan. Di tengah kekacauan itu, Damar justru mundur perlahan hingga punggungnya menabrak dinding. Kakinya lemas. Ia melorot duduk di lantai, menatap nanar pecahan vas bunga. Ia baru sadar, gangguan kecil yang ia alami 2 hari ini, itol habis, internet mati, catering ditolak, bukanlah kebetulan. Itu adalah cara halus Aisyah menarik kembali fasilitas yang ia berikan. Dan dokumen ini bukan sekadar pameran kepemilikan. Di bawah nama Aisyah, terdapat stempel merah lain yang baru terbaca oleh Damar sebelum kertas itu dibanting. Status, Dalros al-de. Bu. Panggil Damar lirih, suaranya tenggelam di antara teriakan histeris ibunya. Rumah ini mau dijual Aisyah, Bu. Bu Tias tidak mendengar. Ia sibuk menangis meraung-raung, memaki nama Aisyah, sementara teman-teman sosialitanya satu persatu mulai mengambil tas mereka dan menyelinap pergi, enggan terlibat dalam drama keluarga yang memalukan ini. Pesta pamer yang diimpikan Bu Tias kini berubah menjadi panggung kehancuran bagi dirinya sendiri. Dan ini baru permulaan, karena sang pemilik asli belum menampakkan diri. Kekacauan di ruang tamu itu belum mereda. Pecahan vas bunga kristal masih berserakan di lantai, bercampur dengan air yang menggenang, membasahi ujung sepatu mahal para tamu yang terjebak dalam situasi canggung. Bu Tias masih berdiri dengan napas memburu di tengah ruangan, dadanya naik turun menahan amarah yang meledak-ledak, sementara Damar masih terduduk lemas di lantai, menatap kosong ke arah sertifikat yang tergeletak mengenaskan di dekat kakinya. Di tengah drama yang memalukan itu, tiba-tiba terdengar suara deru mesin halus namun bertenaga dari arah halaman depan. Bukan suara mesin mobil biasa, melainkan dengungan rendah yang menyeratkan kemewahan dan kekuatan. Suara itu diikuti oleh bunyi klakson yang elegan, membuat beberapa tamu yang berniat kabur menghentikan langkah mereka di teras. Sebuah sedan limusin hitam mengkilap, jenis kendaraan yang biasanya hanya dilihat di acara kenegaraan atau film-film miliarder,
perlahan memasuki pekarangan rumah, membelah kerumunan mobil-mobil tamu lain yang tampak kerdil di hadapannya. Badi mobil itu begitu licin dan bersih hingga bisa dijadikan cermin. Kaca jendelanya gelap pekat, menyembunyikan sosok yang ada di dalamnya, menciptakan misteri yang mencekam. Bu Tias yang mendengar keributan di luar langsung menoleh. "Siapa lagi itu?" bentaknya garang. "Polisi? Wartawan? Siapa yang panggil mereka?" Tanpa menunggu jawaban, pintu mobil bagian depan terbuka. "Pak Hadi," pria berjas abu-abu yang kemarin diusir Bu Tias, turun dengan tenang. Ia merapikan jasnya sejenak, lalu berjalan memutari mobil menuju pintu penumpang belakang. Dengan gerakan profesional dan penuh hormat, ia membukakan pintu tersebut lebar-lebar. Waktu seolah melambat. Semua mata, mulai dari tamu-tamu arisan yang penasaran, Damar yang masih syok, hingga Bu Tias yang murka, tertuju pada pintu mobil yang terbuka itu. Sepasang kaki jenjang yang dibalut stiletto merah marun, menapak anggun ke aspal paving block. Langkah itu disusul oleh keluarnya seorang wanita muda dengan penampilan yang membuat siapapun yang melihatnya menahan napas. Ia mengenakan setelan blazer putih gading dengan potongan tailor made yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Rambutnya yang biasa diikat asal-asalan kini tergerai indah, berkilau sehat tertimpa sinar matahari sore, ditata dengan gaya blow yang elegan. Sebuah kacamata hitam besar bertengger di hidungnya, menyembunyikan sorot matanya, namun tidak bisa menyembunyikan karisma yang menguar kuat dari dirinya. Wanita itu berdiri tegak, mengangkat dagunya sedikit, menatap bangunan rumah mewah di hadapannya seolah sedang menatap tumpukan mainan usang. Itu siapa?" bisik salah satu teman Bu Tias, terpesona sekaligus takut. Damar, yang mengintip dari balik jendela ruang tamu, merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia mengenali postur itu. Ia mengenali bentuk bibir itu. Meski dibalut kemewahan yang asing, ia tahu siapa wanita itu. "Aisyah," desis Damar, suaranya nyaris tak terdengar saking lemahnya. Aisyah melangkah maju. Langkahnya mantap, ketukan hak sepatunya di lantai teras terdengar berirama, tak, seolah menghitung mundur sisa waktu kejayaan Bu Tias. Pak Hadi berjalan satu langkah di belakangnya, sigap seperti ajudan setia. Saat Aisyah melintasi ambang pintu utama dan masuk ke ruang tamu yang porak-poranda, keheningan total menyelimuti ruangan. Aura keberadaannya begitu kuat hingga Bu Tias yang tadi berteriak-teriak kini terdiam kaku, matanya melotot tak percaya. Otaknya menolak memproses bahwa wanita sosialita di hadapannya ini adalah menantu yang biasa ia suruh mengepel lantai. Aisyah berhenti tepat di tengah ruangan, di antara pecahan beling dan genangan air. Ia perlahan melepaskan kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang mata tajam yang dingin, jauh lebih dingin dari es. Ia menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan, menatap satu persatu wajah tamu yang dulu sering memandang rendah dirinya, lalu tatapannya terkunci pada Bu Tias. "Selamat sore, Ibu," sapa Aisyah. Suaranya tenang, namun nadanya begitu rendah dan berwibawa, membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya meremang. "Ramai sekali rumah saya hari ini. Sedang ada pesta perpisahan?" Kata, "rumah saya," diucapkan dengan penekanan yang halus namun menusuk. Bu Tias tersentak, kesadarannya kembali pulih oleh rasa benci yang mendarah daging. Ia menunjuk wajah Aisyah dengan jari telunjuk yang gemetar. "Haiha, kau?" teriak Bu Tias, suaranya kembali melengking. "Dasar penipu. Maling. Berani-beraninya kamu datang ke sini dengan gaya selangit begitu. Kamu curi uang dari mana buat sewa mobil dan baju mahal itu? Hah? Ngaku." Aisyah tidak terkejut, tidak juga marah. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh belas kasihan. "Mencuri? Untuk apa saya mencuri barang yang bisa saya beli satu pabriknya sekalian? Jangan sombong kamu." Bu Tias maju selangkah, hendak menampar Aisyah seperti yang biasa ia lakukan dulu jika Aisyah membantah. Namun, belum sempat tangannya melayang, Pak Hadi dengan sigap menangkap pergelangan tangan Bu Tias di udara. Cengkeraman Pak Hadi kuat dan tegas. "Harap jaga sikap Anda, Bu," peringat Pak Hadi dingin. "Menyentuh Nyonya Aisyah Wijaya berarti Anda berurusan dengan tim hukum kami. Pasal penganiayaan sudah siap kami laporkan." Bu Tias meronta, melepaskan tangannya kasar. "Nyonya?"
Wijaya? Hah, jangan mimpi. Dia itu cuma anak pungut entah dari mana. Damar, kasih tahu mereka siapa istrimu sebenarnya. Bu Tias menoleh ke arah Damar, mencari dukungan. Damar perlahan bangkit berdiri, kakinya goyah. Ia berjalan mendekati Aisyah, matanya berkaca-kaca menatap istrinya yang tampak asing itu. Dek, Aisyah, ini benar kamu? Apa arti semua ini? Sertifikat itu, nama Wijaya itu? Aisyah menatap Damar, tatapannya sedikit melembut namun tetap berjarak. Tidak ada lagi tatapan memuja yang dulu selalu ia berikan pada suaminya. Masih ingat 2 tahun lalu, Mas? Saat kamu melamar aku bilang aku ingin hidup sederhana. Aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta orang tuaku. Aku menyembunyikan identitasku sebagai pewaris tunggal grup Wijaya, hanya untuk mencari ketulusan. Aisyah menghela napas, kecewa. Rumah ini, aku yang membelinya tunai seminggu sebelum kita menikah. Aku memberikannya sebagai tempat tinggal kita, berharap kita bisa membangun surga di sini. Aku membiarkan Mas Damar dan Ibu mengira ini hasil kerja keras Mas Damar, supaya harga diri Mas sebagai suami tetap terjaga. Semua tagihan, pajak, perabotan manajemen keuanganku yang membayarnya otomatis setiap bulan. Rahang Damar jatuh. Fakta itu menghantamnya telak. Jadi selama ini, kesuksesan yang ia banggakan, kenyamanan yang ia nikmati, semuanya adalah pemberian istrinya yang ia sia-siakan? Tapi apa yang aku dapat? Lanjut Aisyah, suaranya mulai terdengar getir. Ia menoleh kembali ke Bu Tias. Hinaan, cacian, dianggap benalu, dianggap menumpang. Dan puncaknya kemarin pagi. Aisyah melangkah pelan mendekati meja konsol tempat guci keramik biru tua itu berada. Bu Tias menahan napas melihatnya. Aisyah mengulurkan tangannya yang lentik dan terawat, menyentuh bibir guci itu dengan lembut. Ibu bilang, jangan sentuh barangku. Ibu bilang tangan saya kotor, ucap Aisyah sambil menatap lekat mata mertuanya. Ternyata ibu benar. Tangan saya memang tidak pantas menyentuh barang ini. Prang. Dengan satu gerakan santai, Aisyah mendorong guci mahal itu hingga jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Semua orang menjerit kaget. Bu Tias memekik histeris, guciku. Itu bukan guci ibu, potong Aisyah tajam. Itu guci saya. Saya yang membelinya di pelelangan 3 tahun lalu. Dan karena ini barang saya, terserah saya mau saya apakan. Mau saya pecahkan, mau saya buang, atau mau saya jual rumahnya sekalian. Aisyah berbalik menghadap Bu Tias yang kini wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Keringat dingin membasahi dahi wanita paruh baya itu. Kesombongannya runtuh total, berganti dengan ketakutan yang amat sangat. Ia baru sadar siapa lawan yang sedang ia hadapi. Bukan tikus kecil, tapi singa yang sedang terbangun dari tidurnya. Jadi, Bu? Aisyah melipat kedua tangannya di dada, postur tubuhnya menjulang dominan. Sekarang saya kembalikan ucapan ibu. Jangan sentuh barang saya lagi. Dan rumah ini, beserta isinya, adalah barang saya. Artinya. Aisyah memberi isyarat mata pada Pak Hadi. Pria itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah dokumen resmi lain dari tasnya, surat perintah pengosongan. Artinya ibu dan Mas Damar harus keluar dari properti saya. Sekarang. Aisyah. Tega kamu, seru Damar. Air matanya tumpah. Ia mencoba meraih tangan Aisyah, tapi Aisyah mundur selangkah, menolak disentuh. Mas suamimu, Dek, ini rumah kita. Ibu sudah tua, mau tinggal di mana? Tega? Aisyah tertawa miris. Di mana hati nurani kalian saat mengusir aku kemarin hanya karena aku ingin membersihkan debu? Di mana Mas Damar saat ibumu menghinaku di depan teman-temannya setiap hari? Maaf, Mas. Kesempatan itu sudah habis. Tabunganku berupa kesabaran sudah kalian kuras sampai minus. Aisyah menatap para tamu undangan yang masih terpaku di tempat. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf pestanya bubar. Tuan rumah yang asli ingin istirahat. Silakan tinggalkan tempat ini sebelum security saya yang mengantar kalian keluar. Para tamu sosialita itu tidak perlu disuruh 2 kali. Dengan wajah menunduk malu dan ketakutan, mereka bergegas mengambil tas masing-masing dan berlarian keluar,
meninggalkan Butias yang kini sendirian, tanpa teman, tanpa gengsi, dan sebentar lagi tanpa atap. Kehancuran pesta itu menjadi simbol runtuhnya kehidupan palsu yang selama ini dibanggakan Butias. Aisyah berdiri tegak di tengah puing-puing itu, ratu yang kembali bertahta di istananya sendiri, namun dengan hati yang telah membeku. Langit senja mulai menyemburat jingga di ufuk barat, membiaskan cahaya kemerahan yang dramatis ke dalam ruang tamu yang kini sunyi senyap. Tamu-tamu arisan telah lari tunggang langgang bak tikus yang menyadari kapal akan karam, meninggalkan sisa-sisa pesta yang berantakan. Kini, di ruangan luas itu hanya tersisa 4 orang. Aisyah yang berdiri tegak bak Dewi Penghukum, Pak Hadi yang setia di belakangnya, serta Damar dan Butias yang terlihat kerdil dimakan penyesalan. Butias, wanita yang beberapa menit lalu masih membusungkan dada dengan sombong, kini tubuhnya merosot ke lantai. Kakinya lemas tak bertulang. Ia menatap pecahan guci keramik di depannya, lalu beralih menatap wajah Aisyah. Tatapan angkuhnya lenyap, berganti dengan tatapan memelas yang menyedihkan. Aisyah. Nah? Suara Butias terdengar parau, air mata mulai melunturkan maskara tebalnya, menciptakan jejak hitam di pipinya yang keriput. Ibu. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu cuma bercanda kemarin. Masak sama menantu sendiri marah sungguhan? Jangan begini, nak. Kita kan keluarga. Aisyah tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Keluarga? Menarik sekali definisi keluarga menurut ibu. Apakah keluarga itu orang yang menyebut menantunya tangan kotor? Apakah keluarga itu orang yang menjadikan menantunya pembantu gratisan selama 2 tahun? Aisyah melangkah pelan mendekati Butias, membuat wanita tua itu mengingsut mundur ketakutan. Saat saya menyamar jadi orang biasa, ibu injak-injak harga diri saya. Sekarang, saat ibu tahu siapa saya, ibu tiba-tiba ingat kata keluarga. Maaf, Bu. Rasa hormat saya sudah ibu bunuh kemarin pagi di dapur. Damar yang sejak tadi diam, membatu akhirnya memberanikan diri mendekat. Ia mencoba meraih jemari Aisyah, namun ditepis kasar. Dek, tolong. Mas tahu masalah karena diam saja, ucap Damar dengan suara bergetar, wajahnya memucat. Tapi jangan hukum Mas seperti ini. Mas cinta sama kamu, Dek, bukan karena hartamu. Sumpah. Kita mulai lagi dari nol ya. Mas janji bakal tegas sama ibu. Mas janji bakal belain kamu. Aisyah menatap suaminya, atau lebih tepatnya, calon mantan suaminya, dengan tatapan iba. Mas cinta aku? Kalau Mas cinta, Mas tidak akan membiarkan ibumu menghinaku setiap hari selama 700 hari pernikahan kita. Mas. Mas itu imam, pemimpin. Tapi di rumah ini, Mas cuma boneka yang takut kehilangan kenyamanan. Aisyah menoleh pada Pak Hadi. Pak Hadi, berikan dokumen terakhirnya. Pak Hadi membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map merah muda. Ia menyodorkannya pada Damar. Tangan Damar gemetar hebat saat menerima map itu. Di sampul depannya tertulis jelas, gugatan cerai. Tanda tangani itu, perintah Aisyah dingin. Pengacara saya akan mengurus sisanya. Saya tidak menuntut harta gonogini, karena toh kalian tidak punya harta apa-apa. Semua aset di rumah ini atas nama saya atau perusahaan keluarga saya. Kalian masuk ke sini dengan tangan kosong, maka kalian keluar pun dengan tangan kosong. Cerai. Damar ambruk. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuh. Dunia Damar runtuh seketika. Kehilangan istri yang tulus, kehilangan rumah mewah, dan kini kehilangan status sosial. Ia akan kembali menjadi Damar yang dulu, yang mengontrak di petakan sempit dengan gaji pas-pasan yang habis untuk gaya hidup ibunya. Waktu kalian 1 jam, ucap Aisyah tegas sambil melirik jam tangan mewahnya. Pak Hadi dan tim keamanan akan mengawasi kalian mengemas barang. Ingat, hanya barang pribadi. Baju, celana, dokumen pribadi. Jangan coba-coba membawa satupun aset rumah ini. TV, kulkas, sofa, bahkan sendok garpu, itu semua inventaris saya. 1 jam, pekik Butias histeris. Tapi barang ibu banyak. Tas-tas ibu, sepatu ibu. Tas KW yang ibu beli pakai uang belanja itu silakan dibawa, potong Aisyah tajam. Tapi perhiasan berlian yang ibu pakai sekarang?
Itu saya tahu Mas Damar membelinya pakai kartu kredit tambahan yang tagihannya lari ke rekening saya. Jadi, lepaskan. Itu milik saya. Bu Tias meraung, mendekap kalung di lehernya seolah itu nyawanya. Tapi tatapan tajam Pak Hadi dan dua orang sekuriti berbadan tegap yang baru saja masuk ruangan membuatnya tak berkutik. Dengan terisak-isak menahan malu, Bu Tias melepaskan satu persatu kemewahan yang menempel di tubuhnya. Gelang, kalung, cincin. Semuanya diletakkan di atas meja kaca. 1 jam kemudian, langit sudah gelap sempurna. Pintu gerbang rumah mewah itu terbuka lebar. 2 sosok manusia berjalan gontai keluar dari halaman, masing-masing menyeret koper plastik besar yang terlihat penuh sesak. Bu Tias berjalan tertatih-tatih, rambutnya acak-acakan, wajahnya sembab. Ia tidak lagi terlihat seperti nyonya besar. Ia tampak tua, lelah, dan kalah. Damar berjalan di sampingnya dengan kepala tertunduk dalam, memikul beban penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Di belakang mereka, lampu-lampu taman rumah mewah itu tiba-tiba padam satu persatu, menyisakan kegelapan yang dramatis. Sebuah mobil sedan limusin hitam meluncur pelan melewati mereka. Kaca jendela belakang perlahan turun separuh. Aisyah duduk di sana, wajahnya diterangi cahaya lampu jalan. Ia tidak menoleh untuk mengejek. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan pandangan lega. Beban 2 tahun itu telah terangkat. Selamat tinggal, Mas Damar, Bu Tias, bisik Aisyah pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Semoga kalian belajar bahwa manusia tidak dinilai dari apa yang mereka pakai, tapi dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Kaca jendela kembali naik, menutup rapat. Mobil mewah itu menderu halus, melesat menembus malam, meninggalkan Damar dan Bu Tias yang berdiri termangu di pinggir jalan yang sepi. Angin malam berhembus dingin menusuk tulang. Kita mau tidur di mana malam ini, Mar? Tanya Bu Tias lirih, suaranya bergetar menahan tangis. Damar menatap ibunya dengan tatapan kosong, lalu menatap rumah megah yang kini tertutup rapat untuk selamanya bagi mereka. Di mana saja, Bu? Asal bukan di sini. Kita sudah membuang berlian demi memungut batu kerikil. Dan di bawah lampu jalan yang remang-remang, penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Pintu kesempatan telah tertutup, terkunci rapat oleh kesombongan mereka sendiri. Tamat. Pesan moral singkat, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, dan jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan demi sebuah gengsi. Karena ketika ketulusan itu pergi karena terluka, ia tidak akan pernah kembali, meski kamu membayarnya dengan seluruh hartamu.